Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakil Fikri Zota dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang ulumul Quran. Dan tugas ini diberikan oleh dosen saya yang bernama Dr. Ustadz Ahmad Alim LCMA. Maka alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, maka saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Tendensi Al-Quran, jadi konsep wahyu dalam pandangan Islam itu merupakan suatu hal transenden. Kemudian konsep wahyu Al-Quran ini secara epistemologi, dalil nakli Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Tendensi Al-Quran, jadi konsep wahyu dalam pandangan Islam itu merupakan suatu hal transenden. Kemudian konsep wahyu Al-Quran ini secara epistemologi, dalil nakli Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu kitab yang tanzil, baik lafzan maupun maknan. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan, bukan sebagai produk manusia. Sejarah modifikasi Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah dan diturunkan, bukan kalam makhluk. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Imam bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tegas saat tragedi di zamannya. Gerakan-gerakan kaum Mu'tazilah yang salah satu akidahnya, mereka menganggap Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka Imam bin Hambal menolak keras bahwa Al-Quran itu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah akidahnya sunnah wal jamaah. Al-Quran itu diturunkan berdasarkan hafalan tulisan, walaupun Al-Quran itu tidak dibukukan, tapi tetap terjaga karena melalui talaki guru ke murid dan tradisi sanad sambung kepada Rasulullah SAW. Konflik dari zaman dulu hingga sekarang. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen. Banyak yang mengaku sebagai nabi hingga zaman kita ini. Orientalis itu bukan orang Islam, tetapi mempelajari tentang Islam. Tujuannya untuk menghancurkan Islam melalui sumbernya. Ada yang berpendapat bahwa syariat Islam harus disaring dengan syariat budaya, bukannya hukum budaya yang disaring dengan Al-Quran atau syariat Islam. Ini adalah penjajahan orientalis terhadap Islam. Kesimpulannya, Al-Quran itu memang kitab yang murni, wahyu yang turun dari Allah langsung melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya produk dan buatan manusia ataupun makhluk lainnya, seperti yang disebutkan oleh para orientalis dan kaum liberal. Materi yang kedua, yaitu asbabun nuzul. Pengertian secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan an-nazul. Asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang secara semantik berarti al-hablu dan at-tariq. Sedangkan kata an-nuzul yang dalam bahasa Indonesia diartikan turun secara semantik berarti al-hulul, menempati atau at-tahawul, berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dengan demikian, secara bahasa, asbabun nuzul dapat diterjemahkan dengan sesuatu yang tinggi pindah ke tempat yang lebih rendah, atau bisa disebut sebab turun. Urgensi asbabun nuzul. Para ulama khalaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sebab turunnya suatu ayat selalu menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau menentukan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Pengertian dalam studi Islam Al-Quran, asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Bahasa yang lebih mudah ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surat. Disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya, baik sebagai penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu.
Dan adapun pendapat ulama, salah satu pendapat ulama yaitu Imam As-Suyuti mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa kejadiannya, masa Nabi. Eksistensi dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi SAW yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaat. Ada beberapa hal yang menjadi faedah atau manfaat mempelajari asbabun nuzul itu. Pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Keempat, dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang diisyaratkan melalui ayat-ayat yang dituturkannya. Baik, kita memasuki materi yang ketiga yaitu nasakh dan mansukh. Definisi kata nasakh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah penghapus, at-tabdil menggantikan, at-tahwil mengalihkan, dan an-naql memindahkan. Secara istilah, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya, dengan membawa hukum yang berbeda pada dalil yang turun lebih awal. Syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansukhkan. Ketiga, perkara yang dimansukhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Lalu ada kaidah nasakh wa mansukh. Cara mengetahui adanya nasakh mansukh, yang pertama riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat. Kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun di akhir. Adanya nasakh dalam Al-Quran yaitu memelihara kepentingan hamba. Kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Baik, kita memasuki materi yang keempat, yaitu muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Mutasyabih pengertiannya adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebenarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk dan mengungkap rahasianya. Adapun pendapat ulama, itu Ibnu Abbas pendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung kisah seperti muqatta'ah, alif lam mim, shad, nun berada pada surat Al-Quran dan dikenal dengan fawati aswar. Amalan untuk mencapai mutasyabih. Ilmu yang mendarah daging. Itu pilarnya ada 4 dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama ada takwa, yang kedua tawadu, yang ketiga zuhud, yang keempat mujahadah.
Contoh mutasyabih. Pertama, hakiki, yaitu apa yang tidak diketahui dengan manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Sebagaimana firman Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Surat Toha ayat 5. Kedua, relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya saja. Bentuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan penjelasannya, diketahui. Hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat, yaitu kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan perbuatan, karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan mengubahnya. Kedua, karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah SWT, dan apa saja yang berasal dari Allah SWT adalah benar. Tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit padanya. Yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Yang terakhir, akan tetapi Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang sama, dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang yang di hatinya terdapat penyakit. Masuk ke materi berikutnya tentang pengertian mukjizat. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Mukjizat Al-Quran. Ada poin mukjizat hissi Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya. Tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah SWT dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit pelang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, lalu menghidupkan orang yang sudah mati dan mendatangkan makanan dari langit. Lalu ada poin berikutnya yaitu mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ruang lingkup maqasid asy-syariah, yaitu menjaga agama, yang dicantumkan dalam surat At-Taubah ayat 11 dan surat At-Taubah ayat 103. Lalu menjaga diri, jiwa, pada ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 26-27. Menjaga dan memelihara akal, itu surat Al-Maidah ayat 90. Menjaga keturunan, di surat An-Nur ayat 32. Dan terakhir menjaga harta, di surat Al-Maidah ayat 38. Memasuki materi yang terakhir yaitu permisalan dalam Al-Quran. Pengertian amsal, mengungkapkan sesuatu makna yang tadinya abstrak kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkam, amsal, dan mutasyabih. Faedah amsal. Pertama, halal amalkan yang halal, haram jauhi yang haram, muhkam ikuti ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih imanlah kalian dalam ayat-ayat mutasyabihat. Lalu ada amsal, ambillah pelajaran atau ibrah dari amsal. Permisalan Al-Quran. Yang pertama, zohirah, tekstual, atau bisa disebut musarrohah. Lalu yang kedua ada kaminah, yang disebut konseptual. Rukun dan syarat amsal. Yang pertama ada segi perumpamaan, yang kedua alat untuk perumpamaan, ketiga yang diserupakan, dan yang keempat sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Hikmah mempelajari amsal, yaitu ada peringatan, larangan, dan motivasi.
mendengarkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tumpuk oleh panca indera kita. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah SWT, kesalahannya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.